Google Ads ini kita cuma membayar ketika iklan kita itu dilihat orang lain atau diklik konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Irma di Belajar Digital Marketing. Di video sebelumnya aku udah jelasin gimana cara kita memulai Facebook Ads. Nah, di kesempatan kali ini kita juga akan belajar dan membahas tentang apa sih itu Google Ads dan bagaimana cara kita beriklan di Google Ads. Teman-teman pernah gak sih ketika mencari suatu produk di Google, di pencarian Google ya, akan ada seperti kita mencari produk sepatu. Nah, tiba-tiba banyak muncul nih di Google tuh, di pencarian Google tuh, ada produk yang dari Shopee, dari Tokopedia, atau bahkan yang mereka jual sendiri di Google gitu, di bisnis Google. Nah, itu tuh iklan-iklan tersebut tuh disebutnya tuh Google Ads. Nah, yaitu fitur beriklan online yang disediakan Google untuk menjangkau orang-orang yang tertarik dengan produk kita gitu. Jadi sudah pasti yang melihat iklan tersebut adalah orang yang sedang membutuhkan atau tertarik dengan produk yang sesuai dengan produk kita. Kemudian jenis-jenis Google Ads. Google Ads ini tidak hanya iklan penelusuran di Google saja, tetapi ada iklan display, shopping, dan iklan video. Nah, yang pertama yaitu iklan penelusuran, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa ketika ada orang yang mencari di kata kunci Google, di penelusuran Google tentang seperti bakso misal, atau kerudung, baju, nah nanti muncul iklan-iklan di sana yang menggunakan Google Ads gitu. Kita juga bisa memasukkan kata kunci yang sesuai dengan produk kita supaya lebih mudah untuk dicari orang gitu. Kemudian yang kedua ada iklan display. Nah, iklan display ini ditampilkan di situs web, aplikasi, dan game seluler. Misal, teman-teman sedang baca artikel nih, sebuah situs web. Nah, suka ada tuh kan di situs-situs web tuh ada yang iklan-iklan seperti iklan produk, jasa gitu, macam-macam. Yang ketiga yaitu iklan shopping. Iklan shopping ini mirip dengan iklan penelusuran, yaitu ketika kita mencari suatu produk maka akan muncul banyak iklan, tetapi bedanya di sini iklan shopping itu menyertakan juga gambar produk langsung. Jadi di sebelahnya itu ada gambar produk, nanti nama produk dan berikut tokonya. Jadi lebih gampang gitu mencari tokonya. Tidak hanya judul produknya saja. Kemudian yang terakhir ada iklan video. Teman-teman pasti sering banget ketika kita mau nonton YouTube, ada dulu nih iklan bisa 2 atau 3, bisa sampai 30 detik, bahkan bisa sampai 1 menit lebih gitu kan. Nah, ini tuh ternyata ya disebutnya Google Ads gitu. Jadi ditampilkannya di YouTube. Selanjutnya, apa sih manfaat Google Ads? Kenapa kita harus beriklan di Google Ads dibandingkan dengan media-media beriklan yang lain? Yang pertama yaitu target pasarnya lebih luas. Google dapat menjangkau seluruh dunia. Di Indonesia saja, pengguna internet tahun 2018 sudah mencapai 171 juta pengguna. Yaitu berarti lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia gitu. Di Indonesia saja sudah sangat banyak, apalagi di seluruh dunia. Nah, Google ini bisa dijangkau oleh seluruh dunia gitu. Jadi targetnya pun lebih luas. Yang kedua yaitu iklan lebih tertarget. Karena tadi menggunakan kata kunci yang sesuai dengan produk kita, maka orang-orang yang melihat iklan kita tuh sudah pasti sedang tertarik dengan produk yang kita tawarkan gitu. Tidak hanya orang-orang yang hanya melihat belum tentu tertarik. Nah, di Google Ads ini yang melihatnya tuh sudah pasti sedang mencari produk yang kita tawarkan, sehingga kemungkinan orang tersebut membeli semakin besar.
Selanjutnya, iklan lebih cepat tampil karena menggunakan halaman pencarian. Ketika seseorang mencari produk yang sesuai dengan produk kita, maka iklan yang sudah kita buat tadi cepat ditampilkan di halaman pencarian tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dan yang menurut saya ini paling bagus yaitu budgetnya tuh bisa disesuaikan. Nah, kalau kemarin di Facebook ketika kita mendaftar ada atau tidaknya yang melihat atau membeli produk kita tetap membayar. Nah, sedangkan di Google Ads ini kita cuma membayar ketika iklan kita tuh dilihat orang lain atau diklik konsumen gitu. Jadi misal kita mendaftar ya, nah tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengklik iklan kita gitu. Jadi kita tuh nggak bayar sama sekali. Nah, kita tuh bisa mengatur ini tuh kita tuh membayarnya tiap dilihat orang lain atau tiap diklik. Nah, dan pastinya beda-beda ya harganya gitu. Oke, sekarang langkah-langkah untuk memulai Google Ads. Di sini cukup mudah. Yang pertama, teman-teman cari aja di laman pencarian Google, di search Google Ads. Nanti ada login dan teman-teman bisa langsung mulai sekarang, kemudian isi alamat Gmail dan isi alamat website. Nah, website di sini jika teman-teman belum mempunyai website pribadi, maka bisa diisi dengan alamat IG atau page bisnis teman-teman gitu. Kemudian selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan nih dari anggaran, lokasi, kata kunci, dan bid. Nah, yang pertama menentukan anggaran. Di sini teman-teman bisa menentukan anggaran yang siap teman-teman bayarkan per harinya. Contohnya di sini ada 50.000. Jadi nanti 50.000 tersebut sudah pasti diambil oleh Google gitu ya untuk membayar iklan kita. Nah, yang kedua yaitu menentukan lokasi. Di sini teman-teman bisa memilih lokasi seluruh dunia, bahkan bisa ya. Tapi menurut saya lebih efektif jika hanya satu negara saja. Jadi kan agar lebih efektif gitu iklannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menambahkan kata kunci. Kata kunci di sini sangat penting karena ketika seseorang mencari kata kunci, jika tidak berhubungan dengan produk kita atau dengan kata kunci yang kita masukkan, maka tidak akan muncul gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin masukkan kata kunci yang banyak, yang relevan dengan produk kita, supaya ketika seseorang mencari kata kunci akan muncul gitu produk kita. Selanjutnya yaitu tentukan bidding. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apakah anggaran kita atau kita membayarnya itu otomatis ditentukan oleh Google, langsung diambil gitu. Setiap ada yang mengklik, jadi Google langsung mengambil anggaran kita, atau teman-teman juga bisa atau manual menetapkan tawarannya gitu. Jadi teman-teman menentukan setiap klik itu mau berapa gitu. Tapi ini tuh lebih ribet kalau menurut aku. Jadi teman-teman percayakan aja semuanya ke Google. Nah, karena nggak mungkin juga yang berlebihan, pasti sesuai dengan anggaran kita. Nah, selanjutnya yaitu membuat iklan. Nah, ini tuh adalah iklan kita akan munculnya bagaimana nih ketika di halaman pencarian. Di sini tuh ada judul. Nah, judul tuh nanti yang muncul ketika seorang melihat iklan kita. Contohnya di sini misal sebelah kering instan gitu. Nah, judul keduanya yaitu semenarik mungkin agar konsumen itu tertarik untuk mengklik iklan kita gitu. Dan jangan lupa tambahkan juga deskripsi untuk di bawah link, jadi secara singkat mendeskripsikan produk kita.
langkah ketiga yaitu siapkan detail penagihan. Nah, di sini kita tentukan kita tuh dari negara mana, kemudian jenis akun, informasi pajaknya, dan nama dan alamat gitu. Kemudian kita pilih cara pembayarannya, bisa manual atau bisa langsung diambil dari kartu kredit kita atau dari m-banking gitu. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita mengisi tahap-tahap yang tadi kan sudah berhasil dibuat. Nah, tetapi teman-teman harus pastikan dulu nih langkah keempat, yaitu apakah iklan teman-teman sudah disetujui atau masih ditinjau oleh Google, karena Google juga menyeleksi sendiri mana iklan yang pantas ditampilkan dan mana yang tidak. Jadi usahakan teman-teman menjual atau mengiklankan produk yang legal dan BPOM, jadi lebih mudah untuk lolos dari peninjauan Google-nya. Nah, selanjutnya ketika saldo iklan sudah masuk, berarti iklan teman-teman sudah ditampilkan di Google. Nah, di sini ada contoh iklan Google Ads, yaitu contohnya saya mencari jasa vektor di Google. Nah, di sini muncul banyak ya sebenarnya ini, tapi saya cuma ambil 2. Yang teratas yaitu jasa pembuatan vektor, jadi sesuai dong dengan kata kunci saya mencari vektor, dan di bawahnya yaitu vektor gitu. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa jika semakin banyak anggaran yang kita keluarkan, maka semakin memungkinkan juga iklan kita berada di paling atas gitu. Tapi ketika anggaran yang kita keluarkan terlalu sedikit, maka iklan kita akan tenggelam dengan iklan-iklan yang lain yang anggarannya lebih besar. Tuh. Oke, sekian aja pembahasan dari aku tentang Google Ads hari ini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.